Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Iqbal SEIMSC, perkenalkan nama saya Asauda dengan NIM 2108205179 dari Akuntansi Syariah 6D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal yang saya buat dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Belanja Pegawai dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap belanja modal pada Kabupaten Cirebon 2019 sampai dengan 2023. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola anggaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Belanja modal merupakan bagian terpenting dari anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek pembangunan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk setempat. Nah, realisasi dana alokasi khusus ini dari 2019, 21, 22, 23, kecuali tahun 2020 ketika uang pemerintah pusat mungkin telah dialokasikan kembali untuk mengatasi epidemi COVID-19. Jumlah dana alokasi khusus yang diterima oleh Kabupaten Cirebon cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun karena kegiatan prioritas yang didanai oleh pemerintah pusat melalui DAK mencapai angka tertinggi yang dapat dicapai yaitu pada tahun 2023. Belanja pegawai merupakan salah satu bagian terbesar dari anggaran karena melibatkan pembayaran kepada pemerintah dan karyawan lainnya. Nah, untuk realisasi belanja pegawai ini yaitu bahwa Kabupaten Cirebon sebagai salah satu kabupaten di Jawa Barat juga memiliki peran penting dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan. Pada dalam rentang tahun 2019 sampai 2023, pemerintah pusat memiliki belanja pegawai yang signifikan dan juga mengalami sisa lebih pembayaran anggaran. Nah, untuk sisa lebih pembayaran anggaran ini memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah. Namun, pengaruh silpa tergantung pada kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang tepat untuk memastikan bahwa dana tersebut dialokasikan kembali secara efektif ke proyek-proyek pembangunan yang mendesak. Nah, untuk realisasi anggaran sisa lebih pembayaran anggaran ini yaitu Kabupaten Cirebon mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran ini yaitu mengalami fluktuatif dalam realisasi sisa lebih pembayaran anggaran Kabupaten Cirebon dari tahun ke tahun, dengan penurunan pada tahun 2019, peningkatan pada tahun 2021, dan kemudian penurunan kembali pada tahun 2022 dan 2003. Nah, belanja modal ini merupakan seluruh pengeluaran APBN untuk pembelian atau penggandaan barang dan pembangunan suatu aktivitas tetap berwujud yang penggunanya diperkirakan dalam lebih satu periode akuntansi. Nah, realisasi belanja modal ini cenderung lebih kecil daripada belanja pegawai dan dana alokasi khusus. Itu tidak berarti kurang penting. Belanja modal penting untuk membangun dan memperbarui infrastruktur seperti jembatan, jalan, bangunan publik, dan fasilitas lainnya. Meskipun jumlahnya mungkin lebih kecil, belanja modal dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Berbagai penelitian telah melakukan sejumlah studi sebelumnya, seperti penelitian sebelumnya yaitu Nandi Ananda dan Habibur Rahman 2023 dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal yang menunjukkan jika dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Dari hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Ananda dan Habibur 2023 dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada 19 kabupaten atau kota Provinsi Sumatera Barat periode 2018-2020 yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Astuti 2022 meneliti dengan judul Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa terhadap Belanja Modal menyatakan bahwa belanja pegawai dan belanja barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil dari studi penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Sulistiawati dan Purwanti 2021 dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal. Studi empiris pada pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menunjukkan bahwa belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Marlina et al. 2022 meneliti dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran terhadap Belanja Modal di Provinsi Yogyakarta tahun 2013 sampai dengan 2020 yang menunjukkan bahwa sisa lebih pembayaran anggaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil
Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Kota et al. 2021 dengan judul "Pengaruh Ketergantungan Keuangan Daerah Tingkat Pembiayaan Silpa Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan" yang menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan silpa berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal secara parsial maupun simultan. Melalui penelitian ini, penelitian akan berupaya menganalisis pengaruh dana alokasi khusus, belanja pegawai, dan sisa lebih pembayaran anggaran terhadap belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Cirebon selama periode 2019 sampai 2023. Dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah, analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Belanja modal merupakan komponen utama dalam membiayai kebutuhan infrastruktur dan pembangunan daerah, sehingga perlu diidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan atau penurunan belanja. Maka penulis mengambil judul "Pengaruh Dana Alokasi Khusus Belanja Pegawai dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah pada Kabupaten Cirebon 2019-2023". Untuk identifikasi masalahnya yaitu yang pertama, pemerintah Kabupaten Cirebon masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat, khususnya dana alokasi khusus yang akan meningkat pada tahun 2021 hingga 2023. Yang kedua, pendapatan daerah yang diterima pemerintah Kabupaten Cirebon cenderung lebih banyak dialokasikan pada belanja pegawai dibandingkan belanja pembangunan. Yang ketiga, sisa lebih pembayaran anggaran Kabupaten Cirebon mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Yang keempat, belanja modal Kabupaten Cirebon dari tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami fluktuatif. Yang kelima, hasil penelitian tidak konsisten atau tidak sama antara para peneliti. Batasan masalah. Peneliti membatasi masalah penelitian ini untuk memudahkan proses penelitian dan menghindari membahas masalah secara luas. Tetapi batas masalah pada penelitian ini hanya membahas mengenai pengaruh dana alokasi khusus, belanja pegawai, dan sisa lebih pembayaran anggaran terhadap belanja modal. Peneliti difokuskan dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Untuk rumusan masalah sendiri yaitu yang pertama, apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 sampai dengan 2023? Yang kedua, apakah belanja pegawai berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 sampai dengan 2023? Yang ketiga, apakah sisa lebih pembayaran anggaran berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 sampai dengan 2023? Tujuan dalam penelitian yaitu untuk menganalisis pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 sampai dengan 2023. Untuk menganalisis pengaruh belanja pegawai terhadap belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 sampai dengan 2023. Untuk menganalisis pengaruh sisa lebih pembayaran anggaran terhadap belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 sampai dengan 2023. Nah, untuk manfaat penelitian ini yaitu memberikan gambaran mengenai pengaruh dana alokasi khusus, belanja pegawai, dan sisa lebih pembayaran anggaran terhadap belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam mengalokasikan anggaran untuk belanja modal, memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang keuangan daerah dan manajemen keuangan publik. Untuk penelitian terdahulu yaitu Faisal Yusuf dan Lupita Putri 2024, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal. Yang kedua ada Ananda dan Habibah Nur Rahman 2023, pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada 19 kabupaten atau kota Provinsi Sumatera Barat periode 2018 sampai dengan 2020. Nada Astuti 2022, belanja pegawai dan belanja barang dan jasa terhadap belanja modal. Ada Kota et al. 2021, pengaruh ketergantungan keuangan daerah dan tingkat pembiayaan silpa terhadap belanja modal pada kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dan yang terakhir yaitu Prasetyo dan Rusdi 2021, pengaruh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, sisa lebih pembayaran anggaran, pendapatan asli daerah, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal Provinsi Jawa Tengah. Untuk hipotesisnya yaitu dana alokasi khusus X1, belanja pegawainya X2, sisa lebih pembiayaan anggaran X3, belanja modal pemerintah daerahnya yaitu Y. Untuk pengembangan hipotesisnya yaitu dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal Kabupaten Cirebon. Belanja pegawai berpengaruh terhadap belanja modal Kabupaten Cirebon.
Sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh positif terhadap belanja modal Kabupaten Cirebon. Metodenya yaitu yang pertama ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang berarti menemukan teori-teori dengan menggunakan fakta seperti angka untuk objek saat membedah informasi yang dicari. Yang selanjutnya sumber data. Sumber datanya yaitu dari primer dan sekunder. Lokasinya yaitu di Jalan Sunan Kalijaga nomor 12, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Objek dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA) dan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 sampai dengan 2023. Variabel penelitian yang dimana ada variabel dependen. Variabel dependen ini merupakan variabel terikat. Variabel terikat ini yang digunakan adalah belanja modal. Sedangkan untuk variabel independen ini yaitu variabel bebas, yaitu dana alokasi khusus, belanja pegawai, dan sisa lebih pembayaran anggaran. Adapun ada populasi dan sampel. Populasi ini yaitu pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, sedangkan untuk sampelnya yaitu laporan realisasi anggaran serta pendapatan dan belanja tahun 2019 sampai dengan 2019 dari Badan Keuangan Aset Daerah. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya yaitu yang pertama ada wawancara atau tanya jawab langsung dengan Kepala Subbidang Akuntansi. Yang kedua ada dokumentasi, metode pengumpulan data dengan mengumpulkan data dan mempelajari dokumen APBD dan laporan realisasi anggaran. Yang kedua ada uji multikorelitas, yaitu menentukan apakah ada korelasi antara variabel bebas atau independen dalam model regresi. Salah satu cara untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya gejala multikorelasi adalah dengan melihat apakah nilai faktor variasi inflasi kurang dari 10 atau nilai toleransi lebih dari 10. Sebaliknya, jika nilai lebih dari 10 atau nilai toleransi lebih dari 10, maka terjadi multikorelasi. Adapun uji autokorelasi yaitu untuk menentukan apakah terdapat masalah autokorelasi yaitu antara kesalahan penggunaan pada periode T dan kesalahan penggunaan pada periode T-1. Untuk uji kelayakan model yaitu nilainya berkisaran antara 0 dan 1, menunjukkan seberapa jauh kemampuan setiap variabel untuk memberikan presentasi terhadap variabel dependen. Nah, yang kedua ada uji kelayakan model. Uji kelayakan model ini atau uji F ini menunjukkan langkah-langkah pengujian hipotesis. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama dalam model regresi. Selanjutnya yaitu ada uji signifikan parameter individual ya atau uji T. Uji T ini bertujuan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual atau parsial dengan tingkat signifikan 5% atau 0,05. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.